fal yuwafiq fi rabi wa yaqta fal yuwafiq fi rabi. Tadi dikatakan mendahului imam dua rukun, baik uzur tidak ada uzur, selama ada kesengajaan batal. Baik rukun tawil dan rukun qasir, rukun panjang atau rukun sedikit atau rukun pendek. Demikian pula ketinggalan imam dua rukun kalau tanpa uzur bukan rukun qasir pun batal. Seperti di dalam berdiri imam sudah keluar dari i'tidal dia belum rukuk, batal kalau tidak ada uzur. Dimaafkan, ditoleransi ketinggalan imam 3 rukun kalau memang ada uzur. Karenanya fal yuwafiq firrabi, harus mengikuti imam di dalam rukun yang keempat. Rukun keempat itu mana? Rukun keempat apabila kita ketinggalannya di dalam tasyahud, di dalam berdiri adalah berdiri dan tahiyat akhir. Jadi kalau kita berdiri tadi belum baca Fatihah, belum selesai, rukun keempat harus kita ikuti, yaitu ketika imam bangun dari kalau dalam rakaat yang ganjil belum akhir, berarti ketika imam sudah berdiri dalam rakaat keempat, berarti dia berdiri dalam rakaat kedua, berarti ini rukun keempat. Kalau dalam rakaat akhir, rakaat keempat adalah ketika tahiyat akhir. Misalnya dalam rakaat akhir, entah itu sholat zuhur atau sholat subuh, sholat maghrib dalam rakaat ketiga, ternyata kita mengalami kasus seperti tadi, belum selesai Fatihah karena lambatnya baca. Begitu imam rukuk belum selesai, silakan teruskan. Imam i'tidal belum selesai, silakan teruskan. Imam sujud pertama belum selesai, silakan teruskan. Sampai sujud kedua belum selesai, silakan teruskan. Baru kalau imam sudah duduk tahiyat akhir, kita harus berhenti. Berarti tadi harus kompas, langsung mengikuti tahiyat akhir. Ini yang dimaksudnya fal yuwafiq fir rabi, ikutilah pada rukun yang keempat. Kalau di situ ketinggalan di dalam apa itu namanya berdiri, yaitu kalau imam sudah rukuk, ikutilah. Ini ku contohnya kita dalam sujud, imam berdiri, kita belum bisa berdiri karena gentenan, lizahmah. Lalu imam baca Fatihah, kita belum bisa berdiri. Terus imam selesai baca Fatihah terus rukuk. Kalau nanti kita belum rukuk, belum selesai, silakan teruskan. Ini masih ketinggalan aku 1 rukun, aku 2 rukun, berdiri dan rukuk. Kalau imamnya itu baru i'tidal, berarti ketinggalan 3. Harus ikut dalam sujud pertama. Tapi kalau kita selesai, imam dalam rukuk, misalnya kita tidak bisa berdiri, baru imam sudah rukuk, kita langsung berdiri ikut rukuk imam. Fatihah kita ditanggung oleh imam, karena memang tidak menemukan zaman yang cukup untuk baca Fatihah. Doa apa ada semacam ini? Maaf, ketika saya ngaji Fathul Mu'in di pesantren, menerangkan semacam ini agak linglung, agak bingung, gimana ya kok iso 40 kiroah itu nggak bisa naik, atau karena zahmat desekan bagaimana kok sampai mengakibatkan nggak bisa berdiri. Ternyata jawabannya di Madinah.
yaitu di Raudhah. Karena ya namanya Raudhah hanya 15 meter direbut oleh seluruh dunia. Kejadian saya sholat sudah bikin barisan, wis penak ini moro nang Pakistan ini. Nah, orang Pakistan langsung bikin barisan di depannya. Waduh. Jadi seperti pepet-pepet tapi kalau kita mengalah kan ketinggalan sholat dan tidak bisa keluar, kecepet udah. Kenapa? Lu kata keluar kemana? Di sana ribuan orang akan kemana coba aja? Nggak bisa. Ya berarti mau nggak mau ya sudah sholat di situ. Nah, lalu bagaimana rukuknya? Gentenan. Kalau kita rukuk kan nggak bisa rukuk. Biasanya rukuk ya sudah. Kan rukuk apanya kita nggak bisa. Baru dia itidal kita melempit rukuk. Atau belum bisa ya dia sujud baru kita bisa rukuk. Nah, terus dia rukuk terus itidal baru kita bisa sujud. Sujud kalau dia belum selesai sujud kita nggak bisa sujud. Nunggu. Baru ketika dia berdiri kita baru bisa sujud dengan duduk. Yoleh sempit-sempitane sikil nih. Loh, teknik itu anu nih. Oh ini ya jawaban di podcast Mu'in dulu itu kok ini kasusnya. Kalau di sini kan di masyarakat kita kan nggak tahu, nggak ada. Masya Allah. Apalagi yang namanya polemik istiqbalul kiblat. Masya Allah wis Mekah itu bingung. Jadi mulai bingung kita kalau konsis dengan keterangan harus barisan wanita di sini, laki-laki di sini. Di Mekah nggak bisa. Nah, kan diburi di sebelah mana mumpung kabeh ngoten yai. Di belakang ya ketinggalan ribuan. Sudah campur. Wedok di lanang ini sudah nggak bisa dilaksanakan semacam itu, tidak masalah, sudah dengan uzur kok. Yang repot lagi waktu sholat di sana, masya Allah, jenenge mazhab karo insya Allah di murahno kabeh tiraku umat rahmat. Sholat misalnya Ka'bahnya di situ di timur, terus di sini nggak ada tempat, ada undakan. Sholatnya kadang merono, kadang utara, kadang selatan, kadang utara, kadang selatan. Padahal Ka'bahnya di timur. Dan di timur Ka'bahnya itu kadang selatan, kadang wah ini masya Allah. Ikhtilaful ummah rahmah. Itu wis terus no. Loh kenapa? Ya kita nggak bisa mendemo kepada mereka, memaksakan mereka nggak bisa. Lalu gimana? Anggap pandangannya itu fawali wajhaka satral Masjidil Haram, bukan pada Ka'bah kok. Arah Masjidil Haram kan ya Masjidil Haram semua, ya sudah. Kita gegerkan ini. Nah, makanya sebelum haji kan di pesan karya Allah, faman farada bil hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal, ora geger. Makanya di dalam haji walaupun pertemuan beraneka ragam mazhab, beraneka ragam aliran kumpul dari sini nggak ada yang geger. Kenapa? Saling mengikuti dan tidak memaksa. Nah, ini andai kata di Indonesia dipraktikkan semacam itu, antek. Dan sebenarnya kan pemerintah menganjurkan semacam itu. Kita saling memaksakan, saling mengolok-olok, saling menjadalah. Ya wis, seperti ini akhirnya. Goncang kancing itu nih. Koro, yang katanya, koro jadikan ini lah. Wayang tau masbukun al-fatihata. Kalau sudah rukun keempat misalnya kami belum baca fatihah, imam sudah rukun keempat berarti berdiri, yang taul makmum masbuk tadi itu harus memutuskan fatihahnya. Berarti selesai atau tidak selesai ikutin imam. Mulai ban-ban. Ngerti ban-ban? Mulai awal lagi loh ban-ban.
Bamban. Mulai bamban. Mulai baca Fatihah lagi dalam rangka Fatihah kedua, rakaat kedua. Kalau nanti kasusnya sama dengan yang pertama, ya terus. Ya seperti itu diteruskan. Baing qara'a fa fatahu ruku la qadrakatuhu. Kalau dia sudah meninggalkan Fatihah tapi ternyata tidak menemukan rukuknya imam, maka termasuk misalnya kan harus dibaca selesai, maka hilang satu rakaat. Jadi misalnya dia membaca Fatihah untuk menyempurnakan Fatihah, terus ketinggalan rukuk bersama imam dan menemukan imam di dalam i'tidal. Ini bagi masbuk. Lakot menurut sini lakot rakaatun. Maka ketinggalan imam, apa itu namanya, Fatihahnya, rakaatnya hilang. Kenapa? Karena tidak mengikuti dalam agung-agungnya rakaat. Agungnya rakaat apa? Rukuk. Jadi kita baca Fatihah terus kayaknya udzur. Imam rukuk. Nah, terus setelahnya itu kita teruskan. Mesti kan itu diputuskan, diteruskan sampai imam i'tidal. Kita baru baru rukuk. Ini ketinggalan rukuk bersama imam. Kalau pertama ketinggalan rukuk bersama imam, hilang Fatihah rakaat kita. Kelihatannya bersama tapi tidak bersama. Wa takhallafa lan ngeliya sapa makmum wa takhallufun bila udri. Ai faqadir takaba makruhan wa bataslat bi wajib. Ati wa takhallafa lan ngeliya sapa gitu. Waliwafik birakatin wayak tok masbukun al-fatihata wa ikaro apa-apa ruku lakot rokatuhu watakhola palan keri sapa si makmum bila udrin. Tapi niki dhaif, kula mboten sepakat nih. Jadi kalau kita baca Fatihah belum selesai terus meneruskan, kemudian ketika selesai imam sudah i'tidal, semacam ini kita rukuk terus i'tidal namun ketinggalan satu rakaat. Kenapa? Karena tidak bersamaan imam di dalam rukuk. Ini dhaif ini. Kalau betul sepakat. Jadi memang dalam hadis man adraka rukuk faqad adraka rakaah. Wa man adraka rakaah faqad adraka shalah. Paman atau kasolah. Tidak menemukan ruku berarti menemukan satu rakaat. Kata menemukan ruku itu ada dua pengertian. Satu, kita takbir imam sudah ruku sehingga kita tidak menemukan tumakninanya imam. Ini gak dapat. Di Allahu Akbar imam sudah bangun, berarti gak menemukan tumakninah. Yang ini yang saya sepakat. Yang kedua, walaupun kita baca Fatihah berdiri tapi gak menemukan rukuknya imam, karena kita harus menyempurnakan Fatihah, ini tidak menemukan satu rakaat. Ini qaul dhaif. Yang jika kalau kita baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, kadang belum selesai imam sudah rukuk. Terus kita baru rukuk, imam sudah i'tidal. Menurut ini rakaat kita hilang. Niki tapi kudu dhaif. Kalau kok betul berarti pas. Tapi ya kita akui ini khilafiyah. Yo menafsiri hadis niku wae. Fa ini sakola bi sunnatin au sakata. Kalau dia itu sibuk dengan melakukan kesunatan atau diam, awis tama'a qiraatul imam, mungkin sudah saya terangkan tadi atau mendengarkan bacaannya imam, qara'a wujuban, qara'a mangko maca sapa makmum wujuban kelan wajib qadra ing kira-kirane Fatihah sing di istigholi.
ba'da ruku'il imam dalam sausé ruku' imam. Kalau dia itu imam waktu baca Fatihah, dia ternyata baca kesunatan maca doa iftitah, tapi karena mempunyai anggapan akan menemukan zaman. Atau saya kata kita diam. Tujuannya apa? Nanti baca Fatihah setelahnya imam. Awis tama kiratul imam, atau kita mendengarkan bacaannya imam. Akhirnya imam ruku. Kalau demikian qara'a wujuban qadruha. Kita wajib membaca kira-kiranya Fatihah yang ketinggalan. Berarti yang dikata tadi kita Fatihahnya belum sempurna terus baca kabira walhamdulillahi katsiran subhanallah wa asilah Allah aku ini wajah dua dia tahu kan di dalam iftitah niku macam-macam. Ana sing cukup Allahumma ba'id baini wa baina fadaya kama ba'da bainal masyriq wal maghrib. Misalnya baca semacam itu berarti harus menyempurnakan kadar yang kita baca tadi untuk baca Fatihah. Di zaman yang kita gunakan tadi untuk baca Fatihah. Kapan? Ketika ba'da ruku'il imam dalam sausé ruku'il imam. Imam ruku, kita teruskan untuk ngijoli zaman yang kita habiskan untuk baca sunat, ngijoli zaman yang kita gunakan untuk diam, ngijoli untuk zaman yang kita gunakan untuk baca mendengarkan qiraah. Wa ulira lan den uturaken sapa wong. Dan iki ada utur wajib baca niku. Wayah talibu mongko ngeriya sapa makmum wa yutriku rakaah. Lan nemoni sapa makmum rakaat ing syarat malam yasbih. Ing malam yusbah ing dalam selagi ora ditinggal sapa dadi sapa makmum bi aksara lan bi akamin salah satu arkanin saking telung-telung tawilatin kang dawa ala maqala syekhuna syekhoni Al-Baqawi. Nah, kasus seperti ini silakan. Tadi pokok yang penting selesai Fatihah kita teruskan selama imam belum mengikuti rakaat, belum melaksanakan rukun yang keempat tadi itu adalah berdiri atau tahiyat akhir. Nah, di sini 3 rukun dimaafkan, ketinggalan rukuk, ketinggalan itidal gak dihitung, ketinggalan sujud pertama, ketinggalan sujud kedua tidak masalah, dan dia tetap dihukumi menemukan 1 rakaat menurut pandangannya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i seperti hanya Imam Baghawi. Fa'in rakaat maka lamun makmum rukuk sapa makmum duna qiraatin belum selesai baca Fatihah kok rukuk batal salatnya. Batal, tapi batal itu menurut mazhabnya Imam Syafi'i tadi. Kalau ada batal salatuhu wala yasiku ibtidah man yahtaki tubutulana salatihi. Niki mangke syaratnya untuk pertemuan seterusnya, syaratnya orang yang bisa dijadikan imam. Wala yasiku niki sesedawa apa kali pun kelas setengah papat terus kan yang diterusaken panjenengan yang protes. Pun saking niki kalau ada yang ditanyakan monggo. Good. Wonten. Oke. Nggih. Oh, gak ada batas. Pokoknya mboten daimul hadas. Kalau salat itu hubungannya daimul hadas. Daimul hadas niku orang yang hadasnya non-stop, tidak pernah berhenti. Nah, so itu butuh 1 bisa nggak digunakan untuk sholat 1. Nah, misalnya geser atau leonok kentut. Nanti kita prek. Ya silakan wudhu. Sholat terus waktu akan sholat itu teruskan saja ya, sholat aja nggak masalah, sah sholatnya. Karena memang kita nggak bisa menemukan zaman yang cukup untuk melakukan sholat tanpa
dengan keadaan suci. Cuman sepanjang ini fardunya hanya untuk wudhu satu untuk mandi satu. Nah, untuk sholat wudhu lagi, wudhu lagi bisa kita gunakan untuk kesunatan berkali-kali. Tapi kalau memang wudhunya normal, wudhu pindah langsung sambil sholat dulu, sholat nasar, nanti tinggal sholatan. Nggih, tidak ada batas. Naik betul nggak ada. Oke lah, ada batal kan ya berarti ya tidak ada wudhu kan ya. Jadi wudhu subuh kanggo sholat 5 waktu silakan. Bahkan panjenengan terawih kan wae dadi pirang ae. Apa mana ge ngondoni sholat. Nah, gini, wudhu sepisan ge ngondoni sholat sampai ngondoni piro wae enggak masalah. Enggak ada batas. Hanya saja ketika setiap sholat fardu walaupun punya wudhu, kesunatan untuk berwudhu namanya tajdidul wudhu niku sunat karena ngamalaken dateng dawuh Allah idza kuntum ila sholati fansilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bayn. Demikian kamu memandang punya wudhu atau tidak. Pokoknya kami sholat konten wudhu. Nah, itu kan lek hukumnya wudhu, lek belum punya wudhu hukumnya wajib. Kalau sudah punya wudhu hukumnya sunat. Gitu. Jadi betul nopo sampai 10 dino lek ora batal. Nah kan ya hebat kan ibu ini. Wudhu maghrib dikai subuh itu hebat. Berarti panjenengan gak turu suami. Turu suami ngoten lho. Nggih, mau foto. Nggih, terus wonten malih. Nggih. Tadi masalah niatnya makmum kan menyiapkan untuk jamaah mulai mengikuti gerakan imam dari takbiratul ihram ya. Nah, bagaimana dengan yang masuk? Kapan mungkin mendapatkan misalnya mendapatkan rukun yang tidak mendapatkan takbir? Jadi ya. Jangan salah paham. Bukan berarti takbiratul ihramnya imam. Kapan niatnya sholat? Niatnya berjamaah. Yaitu satu, kalau sholat yang wajib berjamaah di dalam takbiratul ihram. Bukan takbiratul ihramnya imam, takbiratul ihramnya kita yang berjamaah. Nah, terus kedua, belum mengikuti imam. Nah, kalau kita jamaah di tengah-tengah kan berarti kita niatnya tidak dalam takbiratul ihram. Iya memang, karena tidak harus niat jamaah itu di takbiratul ihram ketika sholat tidak wajib jamaah. Misalnya panjenengan sholat duhur, kita sholat duhur sendiri-sendiri misalnya, atau kita sholat duhur duluan karena menganggap tidak ada orang, akhirnya kita sholat munfarid, tiba-tiba tengah-tengah sholat dapat 1 rakaat atau 2 rakaat ada orang datang. Sholat duhur juga kita dengar kalau dia sholat duhur, tapi dia tidak berjamaah dengan kita. Kalau dia di depan kita langsung jamaah saja nggak apa-apa. Setelah dia takbir kita jamaah dengan dia. Niat ingsun jamaah akhirnya mengikuti gerak-geriknya imam. Dan dalam hal ini harus menjaga sholatnya imam, bukan menjaga sholatnya sendiri. Nah ini kan berarti niatnya tidak dalam takbiratul ihram. Iya, memang tidak ada niat niat jamaah harus dilakukan dalam takbiratul ihram kecuali 4. Betul. Ini kemana papat yang sering belum? Napa mau dong? Salat Jumat, muada, nazar. Ayo tinggal 1. Jamak takdim disebabkan hujan. Gitu gimana coba?
Sudah paham belum? Jadi bukan niat kita itu bersama takbiratul ihramnya takbiratul ihram kita, walaupun imamnya ketika di tengah-tengah sudah dapat 2 rakaat kita baru niat takbiratul niat sholat, kan berarti niat kita tidak bersama takbiratul ihram. Ya bersama wong takbiratul ihram kita kok gitu. Yang dimaksudkan takbiratul ihram kita, bukan takbiratul ihramnya imam. Terus wonten ibu-ibu senang-senang dan beneran bingung. Kula terangaken kaya ngeten iki wae bingung mboten. Dan lah terus piye tulisan ngeten iki? Perlu diulang lagi. Dan praktek keliru. Lagi ini kasus keliru, kasus kekeliruan. Nanti jangan terjadi malahan ya. Betul. Nah, prakteknya insya Allah kayak bisa niku wau dah. Pun cukup jane. Nggih, terus. Nggih. Imam salam terus makmumnya langsung terus nututi salam, kadang-kadang sing kakak terus menurut sarang ini terus seperti lelek sarang batal. Jadi baru imam Assalamualaikum warahmatullah niki pun oleh, tapi gak bagus. Yang bagus Assalamualaikum warahmatullah, tenang saja makmum. Baru imam Assalamualaikum warahmatullah, baru kita salam. Nanti setelahnya imam salam kedua. Nah, bersama-sama batal. Sing bersama-sama itu kalau bersama di dalam salam bersama dengan takbiratul ihram batal. Ini udah lah sing bersama di dalam selainnya keduanya selain dari amin hukumnya makruh yang bisa menghilangkan fadilahnya jamaah. Nah, bersama di dalam amin sunnah. Benar. Nah, mulane kudu latihan. Ngoten lho. Nah, nggih. Gitu gimana? Gerakan makmum kan mengikuti gerakan imam ya. Iya. Nah, seandainya misalnya ini imam awalnya dalam posisi berdiri. Nah, kemudian ya pada rumah ada ulama yang mengharuskan imam duduk melanjutkan. Apakah makmum juga ikut duduk atau tetap berdiri? Imam harus duduk. Imam pada waktu berdiri kok imam harus mengharuskan duduk. Kita sudah dalam keadaan berdiri. Ini apanya? Alasannya kalau kita berdiri sama-sama berdiri, imam berdiri, aku kelihatannya moro-moro berduduk, kita tidak boleh ikut itu. Karena bisa jadi apa itu namanya imamnya salah. Imamnya salah, orang salah kok tidak diikuti. Mungkin imam benar tapi karena lali. Lali jangan diikuti. Seperti contoh apa itu namanya, kita di dalam keadaan rakaat keempat, imam berdiri dalam rakaat kelima, tidak boleh ikut. Jadi wajib mengikuti gerak-geriknya imam selama hal itu tidak melanggar ADRT, gitu loh, tidak membatalkan sholat. Nah, kalau kita waktu rukuk sujud, imamnya lupa gak baca Fatihah, akhirnya berdiri. Kalau kita tadi itu mulai ikut ini, nah, terus ya kita harus ikut berdiri imam baca Fatihah. Tapi kalau kita tadi bersama imam terus tiba-tiba sudah kadung berdiri, imam duduk. Kita tadi berdirinya kan ngerti toh, imam melakukan rukuk, kesalahan apa?
Kalau tadi itu kita sudah kadung berdiri, padahal imam misalnya kesalahannya tidak sujud, nah sampai berdirinya saja sudah salah. Loh, kenapa salah? Nah imam belum perlu sujud kok sudah berdiri, kok sama ikut berdiri, batal. Jadi selama tidak membatalkan, tidak melanggar ART Jurani Mutan. Imam gak tahiyat awal, jangan diingatkan subhanallah. Enggak salah kata awal subhanallah. Biarin, sama harus ikut. Untuk kesunatan di dalam ikut dan tidaknya ada 3 bagian. 1, tidak wajib ikut, baik meninggalkan dan melaksanakan, yaitu kunut. Kunut itu panjenengan ikut, kunut gak apa-apa, gak ikut gak apa-apa. Panjenengan kunut, imam tidak kunut, panjenengan gak kunut, imam kunut, tidak masalah. Kedua, wajib mengikuti, baik meninggalkan dan melaksanakan, yaitu sujud sahwi, sujud tilawah. Imamnya sujud sahwi, sujud tilawah, kita nggak ikut, batal. Atau dibalik, imam nggak sujud, kita sujud, batal. Ketiga, wajib ikut dalam meninggalkan, tidak wajib ikut di dalam melaksanakan. Kalau imam tahiyat awal, kita nggak tahiyat awal nggak apa-apa. Tahiyat awal kita langsung berdiri nggak masalah, dianggap sah. Karena nggak ketinggalan, cara ketinggalan nggak ketinggalan 1 rukun, betul. Nah, cuma nggak bagus. Nah, itu. Atau imamnya tahiyat awal panjenengan tahiyat awal sendiri, batal. Karena harus mengikuti imam dalam keadaan meninggalkan, tapi tidak harus mengikuti dalam keadaan melakukan. Terbagi 3 minggu. Oke. Ada lagi? Maksudnya begini, misalnya kan imam masih dalam awalnya posisi berdiri ya. Pas dalam keadaan apa dia itu kalau misalnya ada penyakit apa di kakinya yang mengharuskan dia duduk melanjutkan sholatnya. Loh, tetapi nggak boleh kita ikut, karena yo imam karena darurat, yo berdirinya itu yo duduk. Arti yang dimaksudnya itu bukan gayanya. Imam kan duduk karena gak mampu berdiri, tapi itu sebenarnya bukan duduk, tetap rukun berdiri. Boleh kita mengikuti dalam keadaan berdiri, tapi imam berdirinya dengan duduk, betul loh. Kita bukan harus ikut. Wah, mulai imam turu belok. Nah, ini kan imamnya karena apa itu namanya gak kuat, ya silakan duduk. Tapi duduknya imam bukan karena melakukan ritual duduk, gantinya berdiri. Nah, betul. Ini kita melak-melak, karena apa? Kemampuannya tidak sama. Tadilah kita harus mengikuti pengamalan kita harus berdiri. Nah, imam gak mampu berdiri, ya silakan duduk. Orang yang berdiri berjamaah dengan orang salat duduk, no problem, apa-apa. Boleh. Maksud benar sempurna. Sambut. Sempurna lewat 10 ya. Al-Fatihah.